Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang reptil mana aja yang cocok dan gak cocok buat pemula ya guys. Oke guys, jadi belakangan ini tuh banyak banget yang nanya sama aku ya, Mas, kira-kira reptil yang cocok buat pemula itu apa ya? Kayak iguana cocok nggak ya Mas? Atau ball python cocok nggak ya Mas? Nah, jadi di video kali ini guys, aku mau ngejelasin juga ke kalian reptil-reptil mana aja yang cocok buat pemula ya guys, dan nggak cocok buat pemula juga pastinya. Oke, jadi ikutin terus video aku ya guys. Oke, jadi sebenarnya kalau melihara hewan itu ada plus minusnya juga ya guys. Kayak misalnya kalian melihara iguana nih, ada plus minusnya juga. Terus melihara soal layar, kalian punya plus minus juga. Ball python juga pasti ada plus minus. Jadi di sini aku mau ngejelasin plus minusnya itu satu-satu ya guys, biar kalian bisa menilai sendiri apa cocok nggak iguana ini dipelihara sama kalian gitu guys. Nah, jadi hewan pertama yang mau aku jelasin ke kalian itu iguana ya guys. Seperti yang kalian tahu, iguana ini bisa tumbuh besar guys. Dia maksimal size-nya bisa sampai 180 cm, bahkan sampai hampir 2 meteran ya guys. Jadi kalian harus siapin space atau kandang yang lumayan besar juga buat dia. Sebenarnya untuk masalah kandang sih dia nggak terlalu bermasalah guys. Kalian bisa pakai kandang kandang kotak besi yang jeruji itu. Kalian bisa pakein buat iguana itu guys. Karena dia nggak terlalu jumpy sih. Jadi harusnya aman pakai kandang kotak besi kayak gitu. Terus itu dari segi makan sebenarnya iguana ini gampang banget guys. Kalian bisa kasih makan dia sayur, buah-buahan kayak jenis kangkung, pepaya, pisang, itu mereka mau makan guys. Karena dia vegetarian ya termasuknya kalau si iguana ini. Terus itu kalau kalian piara dari kecil dia bisa jinak banget kayak gini guys. Nggak jumpy, jinak kayak gini ya, bisa dimainin, harusnya aman buat anak-anak. Cuman ada cumannya guys, kalau kalian beli yang udah besar dan biasanya nggak pernah dihandle, itu bisa galak banget guys iguana ini, bisa sampai gigit dan luka gigitannya itu cukup parah ya, luka gigitan dari iguana. Dan kalau lagi musim kawin, dia juga bisa keluarin sifat galaknya guys, dia bisa nyakar, bisa gigit juga ke ownernya walaupun sering dihandle ya. Itu aku dapat dari beberapa info dari grup-grup Facebook, dari internet juga. Ternyata kalau iguana lagi di musim kawin, mereka bisa jadi agresif juga guys. Setahu aku kayak gitu ya. Terus itu untuk pertumbuhan nggak terlalu cepat. Pertumbuhan standar ya kalau untuk iguana. Jadi kalian bisa persiapin kandang-kandangnya juga nggak terlalu cepat. Misalnya mau pakai kandang kecil dulu, kandang kecil bisa sampai 2 tahun misalnya. Setelah 2 tahun baru kalian ganti kandang yang lebih besar gitu guys. Jadi kalian ada waktu buat persiapan buat beli kandangnya ya. Nah, itu dari iguana. Sebenarnya iguana ini aku rekomendasiin juga buat pemula karena perawatannya juga nggak terlalu sulit. Kalian cuma bisa kasih makan, terus jemur rutin sehari sekali ya. Kalau pagi doang sekitar 10 sampai 15 menit aja, jangan terlalu lama. Kalau misalnya kalian nggak sempet jemur, kalian bisa pakai lampu UV guys. Bisa pakai lampu UV, itu aman ya pakai lampu UV. Kalau kalian misalnya sibuk kerja atau nggak sempet jemur, pakai lampu UV bisa. Nah, kalau kalau usia iguana ini bisa panjang ya guys usianya. Terus kalau untuk diternakin juga sebenarnya nggak susah-susah banget buat iguana ini. Dan iguana ini punya banyak jenis ya guys. Punya banyak banget jenis di dunia. Ada green, red El Salvador, green Colombia, dan lain-lain ya. Nah, terus hewan yang kedua itu di sini aku punya swalayan guys. Ini swalayan aku Microlophus. Untuk swalayan jujur
sebenarnya aku nggak rekomendasiin buat pemula yang benar-benar pemula miara reptil ya guys, karena si swalayan ini sebenarnya kebanyakan sifatnya itu jumpy guys, jumpy, terus itu gigit, dan giginya itu lebih besar-besar daripada gigi iguana ya guys. Selain dari itu juga biasanya penyakit di swalayan itu sudden death guys, atau tiba-tiba mati, tiba-tiba mati kayak gitu ya. Misalnya paginya kalian kasih makan, terus tiba-tiba sorenya udah mati guys. Itu kebanyakan kasus-kasus kayak gitu yang aku dapat dari grup-grup Facebook atau komunitas-komunitas swalayan. Kebanyakan masalahnya adalah sudden death, dan kalau udah sudden death itu sampai sekarang sih menurut aku belum ada yang tahu penyebabnya apa ya guys. Karena si swalayan ini mudah stres guys. Aku nggak rekomendasiin swalayan ini buat pemula karena pertama dia mudah stres, terus sudden death. Kalau udah stres dia nggak mau makan ya guys, nggak mau makan dan akhirnya kurus, lama-lama ya bakalan mati juga. Sudden death, terus space kandangnya juga harus luas karena dia kan jumpy banget, tarik sana ke sini. Nggak cocok pakai kandang besi. Kalau pakai kandang besi dia di mulutnya ini bisa rubbing guys, bisa rubbing. Terus galak juga, kalau jarang dihandle dia bisa galak banget sih si swalayan ini. Cuman punya aku ini emang jinak karena sering aku handle juga, hampir setiap hari aku handle, jadi dia nggak terlalu jumpy, terus itu nggak pernah hissing lagi juga, jinak. Terus kenapa aku nggak rekomendasiin ini buat pemula, karena eh, cakarnya ini tajam juga guys. Cakaran si swalayan ini bener-bener tajam ya cakarnya, kuku-kukunya ini. Jadi takutnya kalau pemula miara ini nanti dia kapok duluan, nggak mau miara reptil lagi gitu guys. Swalayan ini ya. Kalau untuk makan nggak beda jauh sama iguana sebenarnya. Karena dia makan sayuran juga, sayur, buah, pisang, pepaya dia makan juga. Cuman kalian bisa selingin pakai jangkrik atau pakai eh, apa namanya, ulet kandang, ulet Hongkong juga. Kalian bisa selingin pakai itu guys untuk pakannya ya. Karena di baby biasanya kalau masih baby sampai baby up size-nya itu dia masih butuh protein banyak, jadi kalian harus sediain juga proteinnya dari hewani kayak gitu ya, kayak dari jangkrik atau dari ulet-ulet Hongkong kayak gitu guys. Kalau udah adult, kalau udah adult kalian bisa lebih banyak ngasihnya sayuran atau buah-buahan guys buat si swalayan ini ya. Swalayan ini hewan lokal juga, hewan Indonesia, jadi kalian nggak perlu penyesuaian suhu lah, sama suhu Indonesia mereka udah cocok harusnya. Oke. Jadi di hewan yang ketiga itu aku punya Bolpiton guys. Ini dari segi ular ya. Bolpiton ini banyak juga yang nanya, bang, Bolpiton cocok nggak buat pemula? Aman nggak sih Bolpiton buat pemula gitu? Jadi Bolpiton ini aman banget ya guys. Dia kan non venom, dia nggak berbisa. Terus tuh dia juga kalau lagi ngerasa takut dia malah ngelingker guys, bukannya nyerang ya. Dia malah ngelingker kayak bola kayak gitu, makanya itu dia dinamakan piton bola. Dia ini aman banget guys. Dia ini aman banget. Dari gigitannya juga nggak berbisa. Paling kalau kalian kena gigit si ball python ini, atau kalian punya ball python terus ball python kalian galak dan menggigit kalian, itu paling luka robek aja guys. Nggak bakalan berbahaya ya. Nggak bakalan buat kalian imun kalian turun. Nggak berbahaya banget lah pokoknya kalau buat si ball python ini ya. Cocok banget buat pemula, cuman minusnya kadang ada juga ball python itu yang kemudian guys. Jadi dari segi pakannya ya, mereka mudi banget. Udah kalian kasih tikus, udah kalian kasih hamster, tetap nggak mau makan. Tuh biasanya dari settingan kandangnya yang salah ya guys. Jadi settingan kandang si ball python ini sebenarnya enak banget guys. Cuman perlu pakai box donat kayak gini atau kontainer box kayak gini, itu udah aman banget ya buat ball python ini. Kalau misalnya kalian mau pakai kandang yang besar itu bisa guys, cuman kasih hiding cap ya buat tempat mereka sembunyi. Karena ball python ini kan hewan yang pemalu sih kalau menurut aku. Jadi mereka perlu tempat sembunyi juga. Kalau ball python ini aman banget buat pemula guys, nggak non venom. Cuman ya
Kekurangannya banyak banyak apa orang yang nggak suka ular guys. Jadi lihat ular tuh jijik atau mandang ular tuh galak gitu ya. Sebenarnya nggak semua ular tuh galak guys. Dan kalau kalian sudah terbiasa, itu kalian nggak bakalan jijik lagi sama ular-ular kayak gini ya. Ini ular-ular aku, ular-ular berfitan aku. Nah, terus untuk hewan yang selanjutnya yang keempat ya, itu aku bisa merekomendasiin kalian tuh bearded dragon guys. Bearded dragon kalau menurut aku cocok banget buat pemula, tapi jangan beli yang terlalu kecil ya guys. Yang baby banget itu enggak. Kalian bisa beli yang baby up, yang size-nya baby up itu harusnya udah aman, yang 15 cm ke atas lah size-nya ya. Aku juga dulu pernah punya bearded dragon, tapi pas aku jemur dia dimakan kucing guys. Jadi waktu itu bearded dragon aku dan mati ya, nggak bisa diselamatin lagi karena udah dimakan kucing. Bearded dragon itu perawatannya gampang guys. Untuk makannya kurang lebih sama kayak soal layar ini ya. Sama kayak soal layar, kalian bisa kasih sayur, kalian bisa kasih ulet Hongkong, kecoa juga dia mau, kayak kecoa apa? Dubia ya. Kecoa dubia dia juga mau makannya. Karena si bearded dragon ini kan mungkin kekurangannya cuma di suhu guys. Jadi kalian harus sediain suhu yang agak hangat buat si bearded dragon ini. Soalnya dia kan dari Australia ya, dari gurun kalau nggak salah, dari daerah gurun yang suhunya emang cukup hangat. Jadi kalian cuma perlu ngatur suhunya aja biar biar nggak terlalu dingin, biar si bearded dragon kalian itu mau makan. Kalau suhunya terlalu dingin, biasanya bearded dragon kalian bakalan mogok makan guys puasa gitu ya. Aku dulu punya bearded dragon itu aku pakai lampu UV dan nggak pernah dimatiin lampu UV-nya guys. Aku selalu hidupin. Maksudnya 12 jam gitu ya, sesuai sama matahari lah. Jadi kalau aku matinya kalau malam doang. Kalau untuk bearded dragon ya. Nah, untuk hewan yang selanjutnya juga mungkin kayak corn snake kan guys, ular-ular kecil ya. Corn snake itu sebenarnya cocok buat pemula karena perawatannya juga gampang, size-nya nggak terlalu besar, nggak gede-gede banget kayak ball python ini. Corn snake makan juga gampang, terus jinak juga ularnya. Kalian nggak perlu mikirin suhu, kalian nggak perlu mikirin makan karena untuk makan sih setahu aku corn snake itu lumayan rakus ya untuk makannya. Terus itu size-nya juga kalian nggak perlu mikirin kandang yang gede-gede banget gitu, nggak perlu guys, karena corn snake itu size-nya kecil banget ya, kecil dan nggak bisa gede banget kayak ball python ini. Pokoknya cocok banget lah buat pemula. Kalau kalian misalnya ngekos atau tinggal di rumah mau ditaruh di kamar itu udah cocok banget guys pakai corn snake. Miara corn snake itu. Jadi untuk yang pemula, aku bisa ngerekomendasiin kalian itu kalau dari segi ular tuh corn snake cocok. Yang pertama corn snake ya guys, corn snake cocok, ball python cocok. Untuk dari segi kadal-kadalan itu aku ngerekomendasiin kalian tuh iguana sama bearded dragon. Tapi bearded dragonnya sesuai sama yang aku bilang ya, belinya dari yang size 15 cm ke atas lah, jangan yang 15 cm ke bawah. Biasanya kalau yang 15 cm ke bawah itu masih rawan guys. Kalian bisa beli yang 15 cm ke atas. Itu udah aman banget. Untuk soal layar ini aku nggak rekomendasiin buat pemula karena jujur menurut aku perawatannya lebih susah daripada iguana, daripada bearded dragon. Karena dari segi kandang juga soal layar ini harus punya kandang yang gede guys. Yang minimalnya aja 3 kali lipat panjang tubuhnya ini ya. Misalnya soal layar kalian panjang 50 cm. Nah, kandangnya kalian minimal itu panjangnya harus 150 cm atau 1,5 meter. Dan lebarnya 1 kali badan dia guys, 50 cm sampai 70 cm-an. Kalau mau aman sih 2 kali lebar badan dia ya. Jadi sekitar 1 meteran. Jadi untuk soal layar 50 cm, kalian bisa pakai kandang 150 kali 100 ya guys. Itu untuk panjang sama lebarnya. Tapi untuk soal layar aku nggak pernah kandangin ini, aku selalu free room. Jadi makanya dia nggak pernah ada rubing di sininya juga. Oke, mungkin itu dulu guys video aku kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih guys.